Kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang interface, dimana pada saat kita membuat multimedia interaktif itu harus kita siapkan terlebih dahulu interface-nya sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi saya sudah punya rancangannya frame 1, frame 2, frame 3 sampai dengan frame 7. Nah, kemudian kita tinggal menerapkan pada Adobe Flash CS6. Nah, di sini sebelum membuat interface tentunya kita juga sudah harus menyiapkan dulu apa-apa saja yang kita butuhkan, file-file apa saja yang kita butuhkan. Lebih baik kita buat folder khusus ya untuk menyimpan semua bahan yang nantinya akan kita gunakan. Jadi kita simpan di satu folder sehingga nanti kita tidak kesulitan harus mencari bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tombol, kemudian gambar dan juga background. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke atau kita impor ke Adobe Flash CS6. Nah, untuk membuat interface-nya kita mulai. Kita impor dulu file-file yang kita butuhkan, yang sudah kita siapkan tadi ke dalam Flash ya. Kita tinggal file, pilih menu file, kemudian impor. Bisa langsung ke state, bisa juga ke library. Ini kita agar lebih mudah nanti kita masukkan ke library aja dulu. Kita import tuh library, kita pilih file-file yang akan kita pakai. Misalkan ini semua file-file ini. Nah, file-file ini sudah saya pilih, kemudian saya masukkan ke library. Maka dia akan masuk ke dalam library. Sekarang saya buat interface awal dulu. Di sini di bagian timeline kita buat di layer 1, ini kita kasih nama supaya mudah ya. Kita beri nama misalkan interface. Nah, kemudian kita buat rancangan dulu frame 1, frame 1 ini nanti akan kita gunakan sebagai opening atau tempat judulnya. Jadi kita akan buat openingnya dulu. Ini saya tarik begini, drag and drop, kemudian kita pilih free transform tool. Nah, kemudian kita perbesar, kita sesuaikan dengan ukuran stage-nya. Nah, di sini saya menggunakan ukuran stage 866. Bisa kita lihat di sini. Di modify, kemudian dokumen. Nah, di sini saya menggunakan ukuran dimensinya 855 pixel kali 466 pixel. Ya, jadi untuk menyesuaikan areanya, maka kita klik di propertiesnya. Nah, di sini di position and size ini bisa kita sesuaikan tadi 855 kali 466 pixel. Nah, tinggal kita atur letaknya supaya pas begitu ya. Nah, sudah. Baru kemudian kita tempatkan objek-objek yang nantinya akan kita tampilkan di sini. Ini adalah halaman awal, maka di sini saya beri judul gambar
gambar perspektif. Kemudian saya atur tagnya warnanya putih, kemudian ukurannya saya perbesar jadi 60, kemudian saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya tambahi gambar supaya kelihatan bagus ya. Saya letakkan di sini misalkan. Ukurannya bisa kita besarkan. Ya, kita sesuaikan dengan area. Kemudian saya tambahkan satu lagi adalah tombol start ya. Tombol start saya buat tombolnya dulu. Misalkan saya buat tombol seperti ini. Kemudian warnanya saya beri warna ungu. Kemudian di tengahnya saya tambahkan seperti ini. Ini saya beri warna putih, garisnya saya beri warna hitam. Kemudian ini saya taruh di tengah-tengah ini. Kemudian ini saya jadikan simbol atau tombol. Saya pilih convert to symbol. Nah, di sini tipenya saya buat button. Kemudian saya beri nama start. Maka dia akan jadi tombol. Nah, ini saya letakkan di sini. Kemudian saya beri keterangan start. Nah, oke. Halaman pertama sudah jadi. Kemudian kita buat halaman yang kedua, yaitu menu utama ya. Kemudian di timeline, di frame kedua, karena frame kedua nanti kita tempatkan untuk menu utama, maka di sini kita insert keyframe dulu. Insert keyframe sehingga tampilan di frame kedua sama dengan di frame pertama. Nah, sekarang kita rubah, karena nanti di frame kedua ini sudah tidak tampil lagi, maka kita hapus. Ini juga kita hapus. Nanti di sini saya tambahi akan muncul menu-menunya. Baru kemudian saya ambil dari sini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya untuk menu. Saya masukkan menu yang pertama, pengertian. Saya tarik, kemudian saya letakkan di sini. Ya, kemudian ini saya jadikan tombol. Saya convert to symbol, tipenya button. Tombol atau saya beri nama BTN pengertian. BTN pengertian. Oke, kemudian tombol yang kedua saya masukkan jenis. Jenis saya jadikan tombol juga. Convert to symbol. Kemudian tipenya button.
Saya beri nama btn jenis. Oke, kemudian unsur titik pandang saya masukkan sini. Ini juga saya jadikan tombol btn titik. Oke, kemudian unsur saya masukkan sini. Saya convert to simbol. Ini jadi unsur. Oke, satu lagi manfaat. Saya tarik, masukkan sini. Nah, ini jadi manfaat. Convert to simbol btn manfaat. Kenapa saya kasih btn di depannya? Karena di library sudah ada nama tersebut, jadi tidak boleh sama. Oke, sudah jadi. Ini adalah tampilan di frame kedua. Nah, kemudian untuk tampilan frame ketiga itu akan saya isi dengan isi dari pengertian. Jadi di frame 3 ini saya insert keyframe. Nah, sudah, maka dia sama dengan frame kedua. Tapi kita hilangkan yang tidak kita perlukan di sini. Di pengertian nanti isinya akan tampil di sebelahnya, jadi gambar ini tidak dibutuhkan, kita hapus saja. Kemudian baru kemudian di sini kita tambahkan teks tentang pengertian. Nanti akan ketika pengertian diklik akan muncul teksnya di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan isi dari pengertian, tinggal kita copy aja dari notepad ya. Kemudian kita letakkan di sini, kita kopikan di sini, kita pilih text tool, kemudian CTRL-V. Kemudian di propertiesnya kita atur besar hurufnya. Kemudian satu lagi bawahnya ini kita CTRL-C, kemudian kita bawa ke flash, text tool lagi di bawahnya CTRL-V. Oke. Kita atur letaknya, kemudian kita atur besar hurufnya supaya tidak keluar dari area. Ini saya buat 20. Oke, sekian, terbaca. Kemudian ini sudah jadi frame ketiga. Kemudian di frame keempat itu adalah isi dari tombol jenis. Caranya sama, kita insert keyframe. Nah, kemudian yang tidak kita pakai dibuang karena nanti ini berubah isinya, maka ini kita hapus dulu. Kita copy dari file jenis dari notepad ya. Ini kita blok CTRL-C, kemudian kita bawa ke flash, kita pilih text tool, kita letakkan di sini CTRL-V atau paste, kemudian kita atur letaknya, kemudian kita atur besarnya, tadi pakai 20 ya, kita samakan 20. Satu frame lagi manfaat ya, 7, jadi jumlahnya 7.
ini unsur, kemudian yang terakhir adalah manfaat. Text tool, kemudian kita copy paste, kita atur letaknya. Oke, sudah masuk. Jadi kita sudah punya 7 frame. Ya, frame awal, kemudian frame 1 isi menu, kemudian frame untuk pengertian, kemudian frame untuk jenis, frame titik pandang, kemudian frame unsur, dan frame manfaat. Nah, ini interface kita sudah jadi, tinggal kita hubungkan antara tombol dengan isinya, dengan frame-frame ini. Nah, saksikan di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba.